Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, kalau soal tindak ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Boleh Kak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, kalau soal tindak ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Boleh Kak?
Boleh Bu, statement sedikit Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal klien ajudan ditanya nggak bu? Dikit aja bu. Bu gimana bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boneka. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal klien ajudan ditanya nggak bu? Dikit aja bu. Bu gimana bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, kalau api yang ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, kalau api yang ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa menikah. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, alfian aja kan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, asli yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, asli yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya.
Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, api yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? Sembilan orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika.
Statement sedikit Bu. Ya, Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, soal klien aja kan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya, Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, soal klien aja kan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boneka. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, api yang dikentek, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boneka. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, api yang dikentek, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja Bu, alfian ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, apa yang ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, apa yang ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, alfian aja kan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak?
Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, soal alfian ajudan kitanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa menikah. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, soal alfian ajudan kitanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, apa yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribunnews Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, apa yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, apa yang ngasih kan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja Bu. Alfian nggak ditanya, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu,
Bu, statement sedikit Bu. Ya, Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, asli yang kan kitanya nggak Bu. Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kerja kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya, Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, asli yang kan kitanya nggak Bu. Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kerja kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Periksa boneka. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Periksa boneka. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang ngasihkan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejagung Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, asli ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi wanita. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, soal klien ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Jangan bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi wanita. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, soal klien ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Jangan bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, alfian aja kan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika.
Boleh Bu, statement sedikit Bu. Tolak aja. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu. Soal pilihan nasional ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Ada kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? Sembilan orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Tolak aja. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu. Soal pilihan nasional ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Ada kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Polisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, asli yang ngasih kontak, ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Polisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, asli yang ngasih kontak, ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kerja kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa menikah. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, alfian ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, alfian aja kan, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Ada kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, alfian aja kan, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Ada kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00:11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja Bu, soal klien ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00:11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00:11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh
Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang terdekat ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, soal yang terdekat ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu. Apa yang ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu. Apa yang ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu. Bu gimana Bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, apa yang ajukan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan, Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Bu Nika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, alfian ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Jangan bu. Bu siap yang tersangka nggak bu? Sembilan orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Bu Nika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Soal apa aja? Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, alfian ajukan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Jangan bu. Bu siap yang tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Polisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja Bu, alfian aja kan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kapan Bu? Bu siap yang tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Polisi Monika.
Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu. Alfian ajukan kitanya nggak bu. Dikit aja bu. Bu gimana bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? Sembilan orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Di ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu. Alfian ajukan kitanya nggak bu. Dikit aja bu. Bu gimana bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa menikah. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, asli nasikan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa menikah. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan Bu? Dikit aja bu, asli nasikan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air.
Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh nggak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, kalau alfi yang ngasihkan ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Jangan Bu. Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut.
Selanjutnya Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, alfian adegan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Jangan bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ya Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, alfian adegan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, gimana bu? Jangan bu. Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia
Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh tak? Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya, makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja Bu, alfian aja kan, ditanya nggak Bu? Dikit aja Bu, Bu gimana Bu? Kerja kapan, Bu? Bu siap jadi tersangka nggak Bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan Tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024 DZP. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Bisa boleh tak? Boleh
Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, alfian aja kan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Ada kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut memakan waktu hingga 16 jam lamanya. Menurut pantauan tribunnews.com, Nike langsung bergegas masuk menuju mobilnya sekira pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ditemui oleh wartawan, Nike pun tampak enggan untuk memberikan banyak komentar. Dengan berbalut blazer hitam dan kerudung krem, ia hanya memberikan pernyataan bahwa dirinya telah selesai ditanyai penyidik soal kasus dugaan tipikor tersebut. Selanjutnya, Nike langsung bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix bernopol B1024DZT. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus korupsi tersebut yang telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pemeriksaan tersebut sudah mulai dilaksanakan dari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, terdapat 12 total saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Permisi Monika. Boleh Bu, statement sedikit Bu. Ditanya soal apa Bu? Ya kasus ini. Ya makasih ya. Ada berapa pertanyaan nih Bu? Dikit aja bu, alfian aja kan ditanya nggak bu? Dikit aja bu, bu gimana bu? Ada kapan Bu? Bu siap jadi tersangka nggak bu? 9 orang tersangka telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini terbukti menyeret jajaran penting dari sejumlah anak perusahaan Pertamina hingga entitas swasta yang terlibat di dalamnya. Baik itu dari aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah hingga BBM di tanah air. Skandal ini lantas menjadi contoh mutlak atas lemahnya pengawasan di sektor migas nasional hingga mendorong terjadinya reformasi tata kelola energi. Namun dalam hal ini, Kejagung patut diberikan acungan jempol karena telah berani memeriksa Nike Widiawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina. Hal ini sebagai bukti bahwa penyidikan dari Kejaksaan Agung berhasil menjangkau tingkat paling penting di tubuh BUMN. Berdasarkan informasi dari tribunnews.com, pemeriksaan terhadap Nike berlangsung hingga 16 jam lamanya. Ia diketahui sudah mulai pemeriksaan dari Selasa 6 Mei 2025 dan baru berakhir pada Rabu 7 Mei 2025 pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, proses hukum atas kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah ini masih tetap berlanjut. Masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati baru saja selesai mengikuti pemeriksaan di
Jampitsus Kejagung pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Pemeriksaan terkait Download Tribun X sekarang.